Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa ba'd. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali pada majelis balalajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat dunia dan akhirat kita. Dan dimanapun pemirsa berada, mari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, memudahkan apa yang kita lakukan, cita-cita kita, hajat kita, semuanya kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, masih di halaman 15 pada baris terakhir di penghujung baris, dan insyaallah akan kita lanjutkan ke halaman 16. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhi wa talamidihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Qala wa'lam anna ar-riya'a yatawalladu min ta'zimil khalqi. Ketahuilah wahai anakku yang tercinta, kata Imam Al-Ghazali, bahwa riya itu timbul, riya itu muncul, berasal dari keagungan, pengagungan, pembesaran diri seseorang kepada makhluk. Wa ilajuhu, dan menghilangkannya, mengobatinya, antarahum musakharina tahtal qudrati, ialah engkau lihat makhluk itu musakharin, dikendalikan, ditundukkan, tahtal qudrati, di bawah kuasa kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsibahum kal jamadati, sehingga engkau menganggap mereka itu tidak obahnya seperti benda-benda yang mati. Fi adami qudrati, padahal tidak kemampuan atau tidak mampunya mereka isalir rahati, untuk menimbulkan, untuk mendapatkan atau untuk sampai kepada ketenangan atau kepayahan. Litakhlusa min mura'atihim, dengan itu kata beliau engkau akan selamat dari sikap atau sifat riya terhadap mereka itu. Wa mata tahsibuhum dawi qudratin wa iradatin, tetapi jika engkau melihat mereka itu masih memiliki kuasa, kudrah, kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala, la yab'uda ankar riya'u, maka sifat riya itu tidak akan hilang, tidak akan menjauh dari dirimu sendiri. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah, apa yang diucapkan, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ini mengingatkan kita pada pelajaran sebelumnya, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas melakukan amal lillah, semata-mata karena Allah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ini yaitu riya, itu melakukan amal li ghairillahi ta'ala,
untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mencari pujian, mencari penghargaan dari orang lain, atau li ajlin nas, untuk mencari sesuatu pada manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu merekayasa diri, apakah itu ucapan, perbuatan, bahkan pakaian dan lain sebagainya, untuk dilihat oleh orang lain dengan tujuan tidak lain bahwa diri kita lebih saleh, diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena itu jumhur ulama memberikan hukum kepada riya ini yaitu sebagai haram, hukum yang haram, dosa besar, karena beramal tidak semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di samping hukumnya haram, maka orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak diterima, dan sekaligus itu menghijab terhadap hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terdinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling mengerikan lagi, di akhirat nanti dia dipanggil dengan panggilan ya kafir, wahai si kafir, ya fajir, wahai yang fujur, yang berbuat buruk, wa ya khasir, wahai orang yang merugi, ya ghadir, dan orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi menyebutkan atau menamai riya ini sebagai syirkul asgar, atau pada perkataan ulama lain sebagai asyirkul khafi. Riya adalah syirik yang tersembunyi, riya adalah syirik yang kecil. Nah, karena itu kita beruntung dapat bimbingan daripada Al-Imam Al-Ghazali bahwa untuk mengobati, untuk menterapi sekaligus menghilangkan riya ada pada diri kita, di antaranya beliau menyebutkan orang melakukan riya itu sebabnya karena kurang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan ma'rifatullah, dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi paham bahwa hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha berkehendak, Allah lah yang memberi manfaat, mendatangkan manfaat, dan Allah lah yang menolak mudarat pada manusia. Berbeda tentu dengan manusia yang tidak bisa mendatangkan manfaat, yang tidak bisa mendatangkan mudarat. Karena itu buat apa kita mengharapkan pujian, mengharapkan penghargaan dari orang lain kalau untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi buat orang lain. Karena itu dengan rahmat maghfirah ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan, untuk itu tentu kita berharap akan terus-menerus bisa menjaga keikhlasan, kemudian bisa menghindarkan riya daripada diri kita. Dan lebih sempurnanya Imam Al-Ghazali untuk mengobati riya itu, beliau mengingatkan kita bahwa hendaknya kita selalu ingat kepada Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Dengan begitu cukup Allah yang hanya mengetahui lahir batin kita, cukup Allah yang mendengar lahir batin kita dan mengetahui lahir batin kita. Dengan begitu kita berhati-hati terhadap hati kita masing-masing,
dan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga hati kita selalu dalam keadaan ikhlas, dan semoga Allah juga memelihara hati kita untuk menghindarkan dari sifat-sifat mazmumah, diantaranya sifat riya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.